Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal memasang hajar di Vario 160. Dan ini alatnya yaitu ada obeng cebol dan kunci bintang. Dan kunci bintang yang diperlukan adalah kunci bintang ukuran 20 karena ini buat membongkar bodi di sini. Sebenarnya di obeng cebol tuh udah ada bintang ukuran 20, cuman saya nggak melihat deskripsi tokonya. Dan ini ada dua titik yang harus dibuka oleh kunci bintang T20, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan ini kita buka dulu. Dan sebenarnya kalau udah ada kunci-kuncinya ini akan lebih mudah untuk bongkar-bongkar bodi motor tuh. Jadi ini saya mau bongkar, sebenarnya saya tuh ingin memasang hajar ini dari hari Minggu saat motor ini datang. Hari Minggu deh, bukan hari Minggu, hari Sabtu sore. Cuman saya nggak punya kunci bintang. Nggak tahu ini di Vario 160 tuh sekarang bodinya udah pakai kunci bintang, sedangkan di Vario 150 waktu itu belum pakai kunci bintang. Jadi masih pakai baut obeng biasa gitu. Tapi ini ada kemajuan sih, jadi bodi motor Vario pakai kunci bintang. Dan ini saya membuka yang di sebelah kanan. Kalau udah ada alatnya tuh enak aja gitu bongkar-bongkar motor tuh, jadi bisa oleh sendiri. Cuman ini saya kan motor ini kan baru, dan juga ini pengalaman pertama saya bongkar motor Vario 160, jadi agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Dan ini usahain kalau habis dibongkar bodinya langsung taruh di deck. Dan ini saya sedang membongkar dasinya dulu, dan ini agak ngeri sih sebenarnya karena takut ya amit-amit itu body pengaitnya ada yang ya udahlah itulah. Jadi saya ekstra hati-hati ini dalam membongkar dasinya ini. Dan apalagi ini kan ada pengaitnya, jadi agak sulit gitu untuk melepas dasinya. Ya aja saya sampai nunduk-nunduk buat ngelihat mana aja yang pengait atau pengunci untuk dasinya gitu. Dan ini saya masih mencoba, dan ini masih pakai plat sementara karena platnya belum turun. Dan ini udah mulai terbuka nih si dasinya. Jadi kenapa dasinya harus dilepas? Jadi dasinya ini harus dilepas karena untuk membongkar batoknya. Karena untuk membongkar batok itu kan kita harus ngelepas dua baut. Nanti saya tunjukkan baut apa aja yang harus dilepas di batok ini. Jadi di sini ada dua baut nih di batok sini nih. Di sini nih, ini buat pengait. Jadi dua baut yang di bawah batok itu buat pengunci bodi dop warna hitam. Ini saya udah ngelepas yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan juga udah saya lepas, tinggal dilepas pengaitnya. Ini ada beberapa titik pengaitnya, jadi harus serba hati-hati, karena kalau nggak hati-hati nanti ada sesuatu hal yang buruk. Ini saya sampai duduk-duduk supaya aman gitu pelepasannya. Dan ini saya melepas yang sebelah kanan kiri udah dilepas, tinggal bagian belakangnya ini ditarik. Nah ini udah lepas yang sebelah kanan, tinggal yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri udah lepas. Nih ada penguncinya tuh yang warna biru tuh, jadi harus serba hati-hati. Dan sekarang tinggal ngelepas baut yang mengunci batok depan dan batok belakang gitu. Ini ada dua titik, di sebelah kiri satu sama di sebelah kanan satu. Dan ini bautnya kalau nggak salah saat saya bongkar ini tuh bautnya berwarna silver, tidak warna hitam. Nggak tahu kenapa berbeda ini bautnya. Nih harus dilepas, kalau nggak dilepas nanti nggak akan kebuka. Nanti setelah ngebuka dua baut ini, langsung ngebuka baut yang ada di belakang. Itu ada dua titik nanti. Nah di sebelah kiri satu dan di sebelah kanan satu, ini harus dilepas juga. Jadi total kalau di batok ini bautnya tuh ada sekitar 6 atau enggak 7 kalau nggak salah. Jadi ada di bagian dalam juga. Jadi di bagian dalam tuh ada satu baut yang ngunci batok bagian belakang.
Nanti saya jelaskan. Ini kalau video agak ngelek-ngelek maaf ya, karena memang nggak tahu kenapa, mungkin karena HP saya panas ngerekamnya jadi ngelek-ngelek. Dan ini saya sedang ngelepas batok bagian depan, ini juga harus hati-hati. Nah akhirnya kelepas. Nah 9 gitu ya, 9 baut ya. Oh ternyata, nah di sini nih satu nih baut yang ngunci batok bagian belakang, jadi harus dilepas. Oh ya, ternyata baut yang warna silver itu di bagian pengunci batok sama speedometer, jadi di dalam. Ini saya lagi ngelepas pengunci batok sama speedometer, karena ini ngait bukan ngait ya namanya, mengunci di area adalah besi gitu buat ngunci batok gitu. Dan ini sudah terlepas, dan placernya ada di belakang sana. Ini placer orinya, kecil ukurannya, dan ini agak nyempil jadi agak sulit ngelepasnya kalau semua bautnya nggak dilepas. Harus dirogoh-rogoh sama tangan gitu. Kalau tangan kalian gede, wassalam, berhubung dengan saya kecil jadi masih bisa rogoh-rogohnya. Ini sebenarnya saya sampai nunduk-nunduk karena di dalam banget, seperti Beat Street waktu itu. Jadi si placernya itu ada di dalam. Vario 150 juga sama, jadi si placernya ada di dalam. Nah ini ada penguncinya, jadi kita harus nariknya sabar gitu. Kalau nggak sabar takut amit-amit ada sesuatu yang tidak ingin terjadi gitu. Dan hati-hati juga sama kabel-kabel yang berseliweran di bawah situ, karena itu ada beberapa kabel yang nyambung ke speedometer dan juga nyambung ke itu tuh saklar sebelah kiri. Dan ini saya masih mencoba melepas placernya, dan ini udah lepas. Placernya ini sama kayak placer Vario 150, nggak ada bedanya. Jadi makanya ini bisa PNP pakai placer yang CR7 yang udah dimodifikasi, bisa ada hazard. Dan ini lagi dilepas oleh saya. Dan ini dia placernya. Ini nanti saya cantumkan linknya. Jadi ini PNP, jadi nggak harus dimodifikasi lagi. Kalau biasanya kan di toko modifikasi itu placer CR7 itu harus dimodifikasi lagi, karena beda dudukannya. CR7 itu kalau di Beat PNP, tapi kalau di Vario ini nggak PNP, harus dimodifikasi dulu supaya bisa nyambung gitu. Dan itu juga harus dielap ya si bagian dalamnya ini tuh, supaya tidak ada air. Ini kan saya motor habis dicuci, jadi harus dilap-lap gitu. Nih di sininya nih, di area karet penutup placernya, supaya nggak masuk ke dalam pin placernya gitu. Ini dilap dulu sama saya sebelum dipasangkan si placer yang CR7 itu. Sebenarnya placer CR7 yang tadi tuh itu tuh sebenarnya di custom juga, cuman udah PNP aja gitu. Jadi nggak harus kalian custom lagi gitu, udah di custom dari sananya. Ini tinggal klik aja gitu. Jadi nggak harus bikin lagi dioda atau apapun itu. Jadi udah enak lah gitu, tinggal tempel-tempel aja. Cuman memang harus ada kabel yang nantilah dijelasin lah. Nah ini tinggal tempel, udah. Dan sebelum itu saya mau ngecek dulu apakah placernya masih berfungsi atau tidak. Dan ternyata placernya masih berfungsi. Berarti tinggal nyambungin kabel hijau, kedua kabel hijau itu ke saklar. Jadi ada kabel saklar itu tuh warna oranye sama warna biru muda, disambungkan ke kedua kabel hijau itu. Jadi mau yang satu kabel hijau disambungin ke oranye, atau mungkin yang biru muda disambungin ke hijau, itu kan ada dua kabel hijaunya. Jadi salah satu disambungin ke warna yang berbeda gitu. Jadi nanti kalian harus sedikit mengkikis atau mengupas kabel warna oranye sama warna biru muda. Emang agak sulit sih mengupasnya. Dikupasnya sedikit aja, jangan besar-besar, karena memang kabel yang disambungin juga nggak terlalu besar. Ini saya sedang memotong ininya dulu,
si penutupnya warna hitam, karena kalau misalnya di bagian mepet sama ini colokannya nanti takutnya kecabut gitu. Dan ini tuh videonya agak nge-lag karena mungkin HP saya panas, jadi videonya saat merekamnya jadi patah-patah gini. Soalnya saya ini ngerekam di Full HD 60 fps, biasanya kan saya ngerekam di 30 fps dan itu juga resolusi di 720p, tapi sekarang di 1080p supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini nanti kalian cari kabel yang warna biru muda sama oranye. Jadi kabel itu tuh kabel sen kanan dan sen kiri, jadi disambungin lah sama si kabel hijau tadi. Itu kan kabel hijaunya ada 2 gitu. Dan ini saya masih mencoba menguliti atau mengelupasi kabelnya karena memang agak sulit, takut kepotong. Tuh videonya agak nge-lag kalau di sini ya, kalau saat saya edit ini tuh videonya nge-lag, tapi nggak tahu nanti kalau udah di render. Dan ini masih dicoba lah sama saya. Jadi sebenarnya kalau pasang hajar kayak gini tuh lebih ekonomis, jadi nggak harus ganti saklar ataupun ganti. Nah ini udah saya sambungkan, jadi salah satu kabel hijau sama kabel biru muda, kabel hijau satu lagi sama kabel oranye gitu. Jadi kalian nggak harus ganti saklar sama tambah tombol, jadi simpel dan minimalis. Dan harga saklarnya ini cuma 40.000, harga placer itu cuma 40.000 gitu. Kalau ganti saklar kan bisa ratusan ribu, terus pasang hajar itu 25.000 atau berapa gitu. Tapi saya waktu itu di toko modifikasi itu harganya sekitar 106.000, dan ini udah berfungsi nih sen hajarnya. Jadi tinggal saya rapihin kabel-kabelnya. Tuh, ini kabelnya udah saya rapikan, udah disolasi kembali supaya aman, tidak terkena air. Dan nanti placernya itu kejepit sama speedometer, jadi nggak akan getar. Karena kalau misalnya ditaruh di tempat semulanya nggak akan bisa, karena placer CR7 ini ukurannya besar, beda halnya kayak placer bawaannya. Dan udah saya rapikan tuh, placernya nyangkut gitu di area sini ya, nyangkut pokoknya. Jadi videonya agak patah-patah di saya. Nah tuh nyangkut lah di situ placernya, jadi aman lah. Dan ini saya coba dan berfungsi. Ini udah saya rakit lagi, tadi udah saya pasang lagi body-bodinya. Dan ini tuh saya dari sen kanan langsung ke sen kiri, jadi hajarnya nyala. Kalau kalian masang kabelnya kebalik, nanti bisa dari sen kiri ke sen kanan dulu gitu. Dari sen kiri dulu baru ke sen kanan. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah berhasil ya. Jadi dari kiri langsung ke kanan loh, udah langsung berhasil hajarnya. Harusnya dari kanan ke kiri dulu, ini malah dari kiri ke kanan. Dan ini bisa dicepetin, bisa dilambatin sih, cuman segini udah standar lah.